Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada sehat semuanya dan keluarga teman-teman juga sehat semuanya. Ya, di video kali ini yang seperti yang kalian tahu, PSSI secara resmi telah memutus kontrak atau bahasa kasarnya memberhentikan atau memecat Indra Safri dari kepala pelatih timnas U20. Ini dipecat karena telah gagal dari Piala Asia U20 kemarin, yang mana Indra Safri ini kalah telak ya di Piala Asia kemarin saat melawan Iran, Uzbekistan. Walaupun itu kalah, tapi permainannya tidak enak dilihat. Kalau misalkan dari skor kalah tapi permainan kita ada fighting untuk menyerang, terus memberikan permainan yang bagus, ada ritmenya, itu masyarakat dan supporter itu enak ngelihatnya. Para pendukung timnas U20, timnas Indonesia pasti enak ngelihat permainan yang disajikan oleh timnas U20. Tapi ini malah sebaliknya, di ajang resmi di Piala Asia U20 ini, dari segi menyerang kurang terkontrol dengan baik, kurang tersusun dengan baik. Timnas U20 ini masih memainkan permainan sepak bola jadul. Yang mana pada waktu ada kunjungan Patrick Kluivert melihat para pemain timnas U20 yang diasuh oleh Indra Safri, di sini Indra Safri berbicara langsung kepada Patrick Kluivert, yaitu kalau pemain kita itu, pemain liga lokal kita itu tidak jelek karena kita salah pola asuhnya, salah teknik bermainnya. Kalau pemain liga lokal atau pemain asli Indonesia diterapkan seperti Eropa, itu tidak sesuai dengan ciri khasnya pemain Indonesia. Makanya mereka kalau dimainkan dengan polanya Eropa, game plan mereka akan jelek dengan sendirinya karena tidak sesuai dengan gaya sepak bola Indonesia. Ini yang dibilang Indra Safri kepada Patrick Kluivert. Sedangkan permainan sepak bola sekarang, permainan sepak bola modern itu mengandalkan umpan 1-2, pergerakan tanpa bola yang agresif, yang progresif. Itu permainan sepak bola modern sekarang. Jadi kalau Indra Safri bilang seperti itu kepada Patrick Kluivert, menandakan bahwa tidak ada perubahan dari pemain timnas U20 kita, baik yang dari zamannya Evan Dimas, zamannya Egy Maulana Fikri, itu tidak ada perubahannya. Coba kita bandingkan saat timnas kita U20 kita dipegang oleh Sintayong, itu tidak ada pemain diasporanya, full pemain yang bermain di Liga 1, itu pun jam terbangnya kurang, tapi Sintayong bisa meyakinkan para pemainnya dengan taktiknya Sintayong, itu yang akan berhasil. Di di Piala Asia U20 sebelumnya itu Sintayong masih memegang bahkan peringkat 3, tapi itu mendapatkan 4 poin, yaitu 1 kekalahan, 1 kemenangan, dan 1 seri. Berbeda dengan Indra Safri. Indra Safri ini 2 kekalahan, 1 seri, dan pola penyerangannya tidak jelas ini mau kemana. Banyak menggiring bola sendiri, rekannya yang tidak memegang bola itu tidak melakukan pergerakan, mendekati kawan yang memegang bola. Coba kita bandingkan pada Piala Asia U20 pada saat dipegang Sintayong. Mengandalkan counter attack-nya jelas, pergerakan tanpa bolanya jelas, berbeda dengan sekarang. Ini makanya dibilang terlalu sombong Indra Safri, bilang kalau dilatih dengan cara Eropa bukan ciri khas Indonesia, permainan kita itu game plan-nya akan rusak. Padahal sebaliknya, dengan permainan Indonesia, ciri khas Indonesia yang gerusak-gerusuk seperti itu, baik menggiring bola, kita kalah di level Asia. Ini baru di level Asia aja kalah. Untungnya saja kita sebagai supporter Indonesia dikasih bukti dari kesombongannya Indra Safri tersebut. Dengan cara bermainnya ciri khas sepak bola Indonesia itu tidak mampu
untuk mengalahkan negara-negara lain di Piala Asia. Ini padahal kualitasnya masih sama-sama U20, belum ada yang begitu menonjol lah, masih rata semuanya kalau di kelompok umur ini antar negara satu dengan negara lain. Bagaimana dengan persiapannya negara-negara masing-masing yang mengikuti kompetisi Piala Asia? Indra Safri sudah dikasih kesempatan 1 tahun untuk melakukan TC, baik di Toulon Cup, Korea Selatan, terus ada kompetisi di Sidoarjo kemarin. Bilangnya strateginya itu masih disimpan untuk Piala Asia, terus hanya membanggakan menang saat lawan Argentina. Jadi seperti ini ya gimana ya, membanggakan dengan lawan Argentina, sedangkan Argentina kemarin saja masih meracik-meracik juga. Kayak gitu sudah dibanggakan oleh Indra Safri, sedangkan pada saat kemarin Piala Asia kalah telak, apa yang dibanggakan dari kesombongan Indra Safri ini menang lawan Argentina? Giliran seperti ini di Piala Asia, pola penyerangan tidak jelas, terus passing banyak kesalahan, banyak pemain yang grogi, alasannya kalah pemainnya. Padahal pada saat terakhir itu melawan Yaman U20, strikernya nomor 18 Adel itu posturnya itu lebih pendek daripada Kadek Ariel, tapi dia bisa lompat. Sedangkan pemain kita ada Donitri, Kadek Ariel, Iqbal Gwijangge tidak bisa menghalau pemain nomor 18 Yaman U20 itu. Terus sedangkan para pundit-pundit terkenal seperti Coach Justin, Akmal, terus Towel, ini malah membela Indra Safri, seolah-olah membandingkan prestasi apa yang didapat oleh Indra Safri dan Sintayong. Karena Indra Safri menang di SEA Games, terus si Akmal selalu membela Indra Safri membandingkan dengan Sintayong yang di SEA Games kalah, mendapatkan medali perunggu. Terus di AFF juga seperti itu, mendapatkan medali perak. Indra Safri selalu membandingkan, tapi nyatanya Sintayong dengan kualitas seadanya pada saat Piala Asia U20 dia bisa membawa timnas Indonesia dengan permainan cantika, walaupun peringkat 3 juga tapi poinnya 4, berbeda dengan Indra Safri. Kayak gitu apakah tidak dilihat dari Toel? Apakah Toel lebih mementingkan wilayah ASEAN daripada mementingkan kemenangan di Piala Asia? Itu sama-sama kelompok umur. Terus Justin juga menyalahkan bukan salah pelatihnya, ini salah pemainnya. Sebagai pelatih pasti kan ada tim analisisnya. Ini pasti dia yang memantau kekurangan kelebihan tim lawan, terus kekurangan kelebihan tim sendiri itu pasti ada. Buktinya dari Indra Safri ini ada Kurniawan Dwi Yulianto, terus ada Bima Sakti juga yang membantu. Apakah tidak belajar dari kekalahan saat melawan Uzbekistan, melawan Iran? Itu apakah tidak jadi pembelajaran? Sedangkan Yaman sendiri itu bisa mengambil pelajaran dari saat Indonesia melawan Iran dan Yaman. Kalau Indonesia memang kalah dari bola-bola atas, padahal pemainnya itu cukup tinggi. Kadek Ariel 187, terus Iqbal Gwijangge 185. Seperti itu aja masih menyalahkan pemainnya dari Coach Justin, bukan dilihat dari kesalahan pelatihnya. Sekarang kita lupakanlah apa yang sudah terjadi di Piala Asia U20 tentang kekalahan timnas di Piala Asia U20. Sekarang kita membuka lembaran baru, siapa nih yang bakal melanjutkan tongkat estafet di timnas U20. Kandidat pelatihnya itu pastinya ada Nova Arianto yang memegang U17, terus ada Kurniawan Dwi Yulianto, terus ada pelatihnya Dewa United. Ini sangat bagus nih kalau memang pelatihnya Dewa United ini mengambil kendali pada timnas U20, karena akan selaras dari U20, U23, senior ini akan selaras, pola permainannya akan selaras. Yang mana dari Patrick Kluivert itu menginginkan permainan total football, sedangkan dari Irkelenburg ini, pelatih Dewa United ini, dia juga memainkan total football
progressive passing yang akurat, permainan bola yang akurat, terus passing yang akurat, mencari celah, mencari ruang kosong, pemain yang tidak memegang bola juga melakukan pergerakan, itu yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Kalau semisalnya pelatih Dewa United, ini info yang beredar ya, pelatih Dewa United juga menjadi bidikan PSSI untuk melatih timnas U20, sedangkan di timnas U23 ada Gerald van der Berg, itu yang sekaligus asisten pelatih Patrick Kluivert. Karena apa? Kalau misalkan U20 sudah selaras, nanti Nova Arianto ini juga kan menyelaraskan dari polanya Sintayong, terus menyelaraskan ke Patrick Kluivert, ini juga mudah. Karena apa? Dari timnas U17 saja dari segi fisik sudah lebih oke lah kalau kita lihat daripada timnas U20. Terus nanti di saat pemain U17 ini masuk ke timnas U20, ini sudah selaras juga dengan formasi 4-3-3 yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Kalau misalkan dari usia muda sampai senior ini selaras, jadi polanya itu skemanya tersusun dengan rapi. Jadi tidak ada kebingungan lah saat menaiki timnas kelompok umur selanjutnya dan selanjutnya sampai senior. Pemain timnas kita, pemain timnas muda kita itu sudah tidak kaku lagi, sudah terbiasa dengan pola 4-3-3. Jadi ini yang diharapkan dengan pelatih baru timnas U20, nanti saling terintegrasi ya, dari U17, U20, U23 sampai senior ini saling terintegrasi. Maksudnya itu satu visi sepak bolanya, filosofinya sama, yaitu 4-3-3. Jadi tidak usah dirubah-rubah lagi. Jadi nanti pada saat naik senior ya itu seperti yang saya katakan tadi, tidak bingung lagi nanti saat bermain di timnas senior. Oke, tidak perlu berlama-lama. Sekian dari gua tentang pemecatan Indra Safri. Gua Iqbal dari Progressive Football dan ciao.